Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, persiapan untuk waktu kesesakan. Ayat renungan diambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Suatu waktu, kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki, dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi, tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Dicatat dalam Yeskiel pasal 14 ayat 20. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan pendamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada Juru Selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Iblis mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan berdosa dimanjakan oleh mana pencobaan-pencobaannya menunjukkan kuasanya. Tetapi Kristus menyatakan dirinya, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 30. Iblis tidak menemukan sesuatu pada anak Allah yang menyanggupannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapanya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan iblis menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya, menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya, kebodohan kita kepada hikmatnya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Pimpinan dan pemeliharaan Allah adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar, bukan jalan yang akan kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Tinggallah kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agen yang digunakannya dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Murka iblis bertambah-tambah sementara waktunya sudah singkat, dan pekerjaan penipuannya dan kebinasaannya akan mencapai puncaknya pada waktu kesesakan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 456-457. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kami. Dalam kehidupan kami ini, kami diharuskan untuk memisahkan diri dari dosa. Dan kami butuh kuasa Roh Kudus, sehingga iman kami boleh lebih kuat oleh karena darah pendamaian Kristus
Tuhan di sorga, siapkan diri kami Tuhan, ketika kami akan menghadapi masa kesesakan itu, sehingga kami kedapatan memperoleh kemenangan karena Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Malam ini di saat kami akan beristirahat, memohon perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.